Hello guys, welcome to my channel. Selamat ketemu lagi bersama Priscilia. Sebelum menonton, jangan lupa di like dan subscribe dulu ya guys. Oke guys, kalian pernah berpikir nggak sih bagaimana nasibnya para nimfa setelah mengetahui bahwa Persephone diculik oleh Hades? Apakah dia akan kena amarahnya Demeter? Oke, kita flashback dulu sedikit ya. Jadi kan pada awalnya Hades dan Persephone itu tidak disetujui oleh Demeter, sehingga itu dipercaya dengan terjadinya siklus musim. Ketika terjadi musim gugur dan musim dingin, itu artinya Persephone sedang bersama Hades di Underworld. Selama itu pula Demeter tidak menjalankan tugasnya sebagai Dewi Kesuburan dan Panen. Sedangkan ketika musim panas dan musim semi itu terjadi, itu artinya Persephone sedang bersama ibunya, yaitu Demeter. Nah, tentang hal tersebut sudah dibahas di videoku yang sebelumnya ya, yaitu yang tentang Hades dan Persephone. Para nimfa yang dihukum menjadi Siren. Siren merupakan makhluk legendaris yang termasuk kaum Naiad. Naiad adalah salah satu kaum nimfa yang hidup di air. Nah, Siren diceritakan hidup di sebuah lautan. Mereka tinggal di sebuah pulau yang bernama Sirneum Scaupuli. Dalam beberapa tradisi yang berbeda, mereka tinggal di Tanjung Pelorum, Pulau Antemusa, Pulau Sirenusian, dekat Paitsum, atau di Caprai, yang mana semuanya adalah tempat-tempat yang dikelilingi oleh batu karang dan tebing. Mereka suka bernyanyi dan melantunkan lagu-lagu yang sangat memikat hati para pendengarnya. Hal ini membuat para pelayar yang mendengarnya menjadi terbuai, sehingga kapal mereka akhirnya menabrak karang lalu tenggelam. Menurut legenda, Siren adalah para putri Arkeos dengan Melpomene atau Prokes. Mereka adalah teman bermain Persephone semasa kecil sebelum ia menjadi ratu dunia bawah atau Underworld. Menurut sumber seperti Homerus mengatakan bahwa jumlah mereka itu adalah sekitar 2-5 orang. Beberapa sumber dikumpulkan sehingga jumlah mereka menjadi 9. Nama-nama mereka diantaranya yaitu Algauponos, Leucosia, Ligeia, Mulpe, Parthenope, Pisinoe, Rhydne, Thales, dan Telixiope. Siren adalah makhluk hybrid yang berwujud setengah wanita dan setengahnya lagi adalah burung. Ia selalu menyanyikan lagu pada para pelaut yang melewati habitatnya. Orang yang mendengar nyanyian mereka akan menjadi tidak sadarkan diri. Sebagian menabrakkan kapal mereka ke batu karang dan sebagian akan menenggelamkan diri ke laut. Para Siren awalnya adalah peri-peri cantik atau nimfa. Mereka merupakan para nimfa yang melayani Persephone, yaitu Dewi musim semi. Namun ketika Persephone diculik oleh Hades dan dibawa ke Underworld, Demeter pun menjadi sangat-sangat marah. Lalu ia menghukum para nimfa menjadi Siren. Beberapa versi mengatakan Demeter memberi mereka sayap untuk ikut mencari Persephone.
Siren menyanyikan berbagai lantunan lagu-lagu untuk membawa Persephone pulang. Namun, upaya tersebut tetap tidak berhasil. Meskipun nyanyian mereka terdengar sangat merdu, namun Persephone tidak bisa mendengarnya karena suara mereka tidak sampai ke underworld. Para Siren akhirnya menyerah, lalu mereka tinggal di pulau Antemoesa. Siren dilukiskan dengan burung berkepala besar, kakinya yang bersisik, dan kadang-kadang ia dilukiskan seperti bayangan hantu singa. Kemudian mereka dilukiskan sebagai sosok wanita berkaki burung dengan atau tanpa sayap, memainkan alat musik khususnya harpa. Ensiklopedia abad ke-10 menerangkan bahwa wujud Siren dari dada ke atas menyerupai burung gereja, sedangkan badan bagian bawah adalah wanita. Atau kadang-kadang mereka dilukiskan sebagai burung kecil berwajah manusia. Wujud burung dipilih karena kelebihan mereka, yakni suaranya yang merdu. Terdapat 2 kisah yang berhasil lolos dari nyanyian dan pertemuan dengan Siren, yaitu yang pertama adalah pada kisah Odyssey. Dalam perjalanannya, Odysseus harus melewati tempat para Siren. Dia menyuruh awak kapalnya untuk menyumbat atau menutup telinga mereka dengan lilin, agar tidak dapat mendengar nyanyian Siren. Odysseus sendiri lebih memilih untuk mengikatkan dirinya di tiang kapal dan tidak menyumbat telinganya dengan lilin, karena dia penasaran dengan nyanyian Siren. Ketika akhirnya ia mendengar suara merdu para Siren, ia memberontak dan menyuruh awak kapalnya agar melepaskan tali yang mengikatnya. Para awak kapal tentu saja menolak. Ketika kapal mereka sudah menjauh dari para Siren dan Odysseus pun sudah mulai menjadi tenang, barulah para awak kapal membukakan ikatannya. Kisah yang kedua diceritakan pada petualangan Jansen dan Argonaut. Ketika Jansen dan kapalnya akan melewati pantai berkarang yang merupakan habitat para Siren, Orpheus pun ikut dalam petualangannya. Nyanyian dan alunan musiknya mampu memikat pesona dan hati para makhluk di dunia. Ketika kapalnya akan mendekati batu karang, lalu mereka mulai mendengar suara yang sangat merdu. Orpheus pun langsung memainkan alat musiknya, yaitu harpa, dengan nyanyian yang lebih merdu daripada nyanyian Siren. Karena merasa kalah, para Siren pun menceburkan diri ke dalam laut. Akhirnya, para Argonaut pun berhasil menjauh dan lolos dari Siren. Pada kebudayaan modern, kini Siren terdapat dalam beberapa video game. Di antaranya adalah Final Fantasy dan Warcraft Dota. Pada Final Fantasy 8 dan Final Fantasy 13, Siren merupakan sebuah pemanggilan yang terbaik atau summon, berperan untuk membantu tokoh utama di dalam menghadapi musuh yang kuat untuk dikalahkan. Ia digambarkan seperti putri yang cantik dan memiliki sayap burung di belakang kepalanya. Selain itu, dengan menggunakan sebuah harpa sebagai senjatanya untuk melawan para musuh. Siren juga terdapat pada game Warcraft Dota. Ia merupakan salah satu hero di dalamnya, yaitu naga Siren. Ia digambarkan seperti monster dengan tubuh berwarna hijau, badan ke bawahnya seperti ular atau putri duyung, dengan muka yang menyeramkan. Dia mempunyai skill disable yang casing ranknya cukup jauh dan dapat menggandakan dirinya
serta mempunyai kritikal. Di berbagai legenda dan kepercayaan kuno, penggambaran makhluk legendaris siren pun berbeda-beda. Ada yang menggambarkannya seperti setengah burung dan setengah manusia. Namun di masa-masa berikutnya ada yang menggambarkan setengah manusia, setengahnya lagi ikan. Seperti ikan duyung mungkin ya. Itulah kisah siren, makhluk mitologi dari Yunani. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di next video.